A few moments later. Pasukan salib merupakan perang antara pasukan Kristen Eropa dengan pasukan Islam Asia. Dinamakan perang salib karena pasukan Kristen Eropa menggunakan salib sebagai simbol pemersatu antara umat Kristiani dan untuk menunjukkan bahwa perang ini suci. Perang salib berlangsung selama 2 abad, yakni pada abad ke-11 sampai abad ke-13. Perang salib bukan hanya perang agama, namun juga perang yang memperebutkan kekuasaan wilayah dan pengaruh. Faktor-faktor perang terjadinya perang salib. Yang pertama, faktor agama. Faktor ini sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi. Pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Faktor politik, kekalahan Bizantium sejak 330 disebut Konstantinopel di Manzikat, wilayah Armenia pada 1071 dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Saljuk. Mendorong Kaisar Alexius Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II yang menjadikan paus antara tahun 1088 sampai 1099 Masehi dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah penduduk dinasti Saljuk. Dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah penduduk dinasti Saljuk, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah sehingga orang Kristen di Eropa berani untuk ikut mengambil bagian dalam perang salib. Ketika itu dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh. Sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Yang ketiga, faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, untuk menguasai sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dengan maksud untuk menjadikan kawasan sebagai pusat perdagangan mereka apabila pihak Kristen Eropa memperoleh kemenangan. Ketika itu berdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta Kaesaria, dan rakyat jelata. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Mereka harus tunduk kepada para tuan tanah yang sering bertindak semena-mena dan dibebani sebagai pajak serta jumlah kewajiban lainnya. Dampak perang salib. Dampak bagi dunia Eropa. Dampak salib menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Melalui inilah hubungan antara Barat dan Timur, pengajuan orang Timur yang maju pada saat itu menjadi daya dorong Eropa Barat. Hal ini memerankan bagian yang penting bagi munculnya Renaissance di Eropa. Dampak dunia Islam. Dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan. Kejadian ini menimpa dunia Islam seakan-akan tidak kunjung berhenti, baik yang ada di Andalusia, Baghdad, Yerusalem, dan negara Islam lainnya. Gejala deklinasi dunia Islam di Andalusia dimulai abad ke-11 yang ditandai dengan perebutan kembali kota Toledo atau Spanyol oleh Raja Alfonso ke-6 dari Leon dan Castilla pada tahun 10. Sementara di belahan timur ditandai dengan perebutan kekuasaan Abbasiyah oleh Turki pada tahun 1055.
mayoritas Yahudi telah meninggalkan warisan yang sangat kaya, termasuk kitab-kitab suci Yahudi seperti Taurat, Talmud, dan Midrash. Kitab-kitab suci ini merupakan sumber hukum, tradisi, dan ajaran agama Yahudi yang telah dilestarikan selama ribuan tahun.